Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Markas Bibit Durian. Kembali berjumpa lagi dengan saya Afiki pada tanggal 20 bulan Juli 2021 ya teman-teman, bertepatan dengan hari besar umat Islam, Hari Raya Idul Adha. Semoga bagi teman-teman umat Islam semua bisa merayakan dengan bahagia serta bisa berbagi ya, berbagi dengan sesama umat Islam khususnya, dan pada semua orang yang berbeda agama pada umumnya. Karena ya di hari raya besar ini seharusnya umat Islam memberi dampak positif. Jadi kayak dakwah ya, maaf teman-teman, intermezzo saja. Nah, untuk sekarang ini saya sedang berada di penangkaran atau penangkaran karantina ya. Penangkaran tempat karantina bibit durian Dongkelan. Di sini bisa kalian teman-teman lihat, ini ukuran 1,7 meter ya. Ini ada yang belum lolos karantina, ada yang sudah lolos karantina. Nah, ini contohnya teman-teman yang belum lolos karantina. Ini masih proses ya. Jadi daunnya masih hijaunya belum pekat ya, dan kemudian masih perlu penyiraman. Contohnya daun kuning, ini daun yang akan berguguran, ini juga daun yang akan berguguran. Nah, ini sudah mulai hijau ya, karena sudah beberapa hari. Nah, dan ini contoh yang sudah lolos karantina, siap tanam. Ini sangat siap tanam. Nah, ini sudah terobosannya sudah mulai kelihatan. Ini sudah sangat siap untuk ditanam. Apakah harus seperti ini? Hijau semuanya? Apakah harus terubus juga setiap rantingnya? Itu tidak ya. Tidak harus seperti ini ya. Tidak harus hijau pekat semua, tidak harus terubus semua, itu tidak. Yang penting bisa dilihat kondisi daunnya, itu daun mudanya sudah tidak terlalu banyak ya, begitu. Karena ditakutkan nanti kalau pas pengiriman itu daun mudanya akan layu dan mudah mati. Beda dengan kalau yang daun tuanya saja. Kalau ini kan sudah daun tua semua. Nah, ini yang belum lolos karantina, masih perlu beberapa hari karena masih banyak daun yang semu kuning begini ya. Tuh banyak yang kuning. Ini perlu beberapa hari lagi siap dikirim. Ini contoh yang lainnya. Ini yang masih proses karantina ini. Nah, banyak daun-daun yang akan berguguran. Ya, jadi nah ini banyak. Itu masih proses penyiapan atau proses karantina. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang bagaimana proses penyiramannya ya. Jadi kita siram itu dari atas. Jadi siapa tahu teman-teman yang membeli bibit durian Dongkelan kok keadaan bibitnya ketika sampai itu masih perlu karantina, ya mungkin ini bisa dicontoh ya. Jadi siram semua daunnya ya, kalau bisa basah semua. Kemudian di bagian batang juga disiram ya, supaya tanah dongkelannya lebih basah, lebih banyak kandungan air yang didapatkan oleh bibit duriannya, itu akan semakin bagus. Nah, ini untuk ukuran yang berapa, di 1,7 meter. Nah, karena di sini saya juga sedang mengkarantina bibit durian yang jumbo, yang ukuran 3,5 meter up ya, 3,5 meter lebih.
Jadi bagaimana kondisinya? Mari coba kita lihat bersama-sama ya. Nah, ini contohnya. Ini contoh salah satunya. Ini mau dikirim ke Kabupaten Kebumen. Ini sama, kalau kalian yang menginginkan bibit durian besar seperti ini, jadi jangan khawatir kalau daunnya kok banyak yang rontok ya. Jangan khawatir ya, karena memang resikonya kalau akar sudah banyak, pohon sudah besar ya, ketika karantina pastilah banyak daun yang akan berguguran. Itu juga ukuran 3,5 meter. Kok itu banyak yang masih hijau ya, karena baru 3-4 hari itu. Nantinya pasti banyak daun yang berguguran. Itu tidak masalah ya. Jadi disiram. Nah, kemudian saya taruh debok pisang itu supaya dingin. Jadi kalau kalian ada yang punya atau yang membeli bibit durian besar seperti ini, kok ketika sampai belum akan ditanam, ya silahkan bisa dicoba dikasih pelepah ini pohon pisang ya, yang sudah tua, yang sudah lama ya, supaya bonggolnya itu dingin. Jadi akar-akar barunya mudah atau cepat keluar dan tidak kepanasan. Nah, ini kita siram semua daunnya, rantingnya, supaya kondisinya lebih dingin, tidak terlalu kepanasan. Resiko ya, resiko layu masalahnya. Nah, ini jadi ini masih ya, kira-kira ini akan banyak yang rontok pastinya. Nah, kalau banyak yang rontok, yang penting di setiap rantingnya itu ada daun yang seger atau rantingnya tidak sampai mati, tidak sampai kering. Itu tetap aman. Tidak perlu harus rimbun ya, karena masalah proses karantina. Ini yang ukuran 3,5 meter ini ya teman-teman, bisa dilihat ya, sudah besar-besar. Nah, itu ada lagi ya, yang ukuran jumbo yang 3,5 meteran. Nah, ini contoh yang apa namanya, daun yang akan rontok, daun tuanya. Nah, yang penting nanti rantingnya jangan sampai kering, nggak apa-apa. Ataupun kering, nanti di atasnya masih ada ranting-ranting lagi. Karena semakin tinggi nanti kan ranting keluar. Tidak harus dari bawah ya. Misalkan mau yang dari bawah, ini contohnya itu dari bawah. Jadi kalau batas bawah ranting ya dari pohon itu relatif ya, tergantung keinginan konsumen atau sang penanamnya ya, yang memiliki kebun, itu tergantung. Jadi ada yang suka seperti itu, ada suka yang modelnya agak tinggi seperti tadi. Jadi ranting pertama jaraknya ada yang suka di atas 1 meter, ada yang suka di bawah 1 meter ya. Nah, begitulah kira-kiranya teman-teman. Siapa tahu ilmu yang saya bagikan atau informasi yang saya bagikan bisa bermanfaat. Silahkan diaplikasikan. Kalau ada berbeda metode dalam proses karantina, ya mari saling berbagi, karena semakin banyak ilmu yang kita berikan, kita bagikan, insya Allah akan semakin tambah pula ilmu kita. Terima kasih. Saya Afiki. Salam lestari, salam penghijauan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.